Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membawa satu perenungan dari kitab suci umat Kristen. Judulnya saya berikan Unconditional Love. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun keyakinan dan warna kulit Anda, bila isi Alkitab kita simpulkan dalam satu kata, maka kata yang paling tepat ialah kasih. Dan sejatinya demikianlah sesuai ucapan Yesus Kristus di dalam Matius 7 ayat 12. Lalu ada aja yang bertanya atau berkata, kasih yang bagaimana? Karena ateis pun banyak yang sangat mengasihi sesamanya manusia. Mari kita baca perlahan dan tenang, dan bisa terlebih dahulu kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penyerahan pada Tuhan. Kita baca kitab Yesaya 1 ayat 10 sampai 17, Yesaya 58 ayat 1 sampai 14, dan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ingat ya, kita baca perlahan-lahan dan resapi makna dari penggalan kalimat demi kalimat ayat-ayat tersebut. Anda bisa pause video ini untuk membaca ayat-ayat tersebut. Jika ayat-ayat di atas belum mampu membuat kita mengerti kasih bagaimana yang dimaksudkan ribuan halaman Alkitab itu, mari kita lanjutkan membaca ucapan Yesus Kristus dalam Matius 9 ayat 13 dan Matius 25 ayat 36 sampai 46. Kita baca, kita pause video ini. Dengan membaca ayat di atas, saya berharap kita semua sudah paham bagaimana cara mengasihi Tuhan. Jika belum juga, mari kita baca ucapan Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 2 dan ucapan Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 27. Jika setelah membaca semua itu kita belum juga mau dan mampu mengerti kasih yang bagaimana, ingatlah, sekalipun orang mati dibangkitkan di hadapan kita, kita takkan percaya dengan pesan utama Alkitab bahwa ibadah atau cara menyembah Tuhan ialah dengan mengasihi diri kita sendiri, mengasihi semua orang dalam jangkauan kita, mengasihi orang-orang yang sedang menyakiti, menghina, dan memusuhi kita, serta mempedulikan kelestarian alam semesta ini. Setidaknya memperhatikan lingkungan sekitar kita. Ada ayat tambahan lainnya, walau sebenarnya ini bukan tambahan. Justru kedua ayat ini adalah ucapan Yesus yang sangat powerful, yaitu Lukas 6 ayat 35 dan Yohanes 13 ayat 35. Pause video ini dan mari kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Nah, jika kita ingin dan mau menjadi Kristen sejati, atau jika kita ingin menjadi umat pilihan Tuhan, dan jika kita ingin menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, mari baca semua ayat-ayat di atas, lalu terapkan perlahan. Terus berbenah selama kita hidup, hingga kasih tiada batas, atau unconditional love, atau kasih agape menjadi karakter atau sifat atau tabiat kita dari hari ini hingga akhir hidup kita, atau hingga hembusan nafas terakhir kita. Jika ingin masuk surga, karakter kita haruslah serupa dengan karakter Kristus. Karakter kita haruslah sama dengan karakter Tuhan, yaitu belas kasih tiada batas, atau unconditional love, atau kasih agape. Mari kita kasihi diri kita ini dengan cara mengasihi semua orang yang ada dalam jangkauan kita, termasuk mengasihi orang-orang
yang di masa lalu telah menghancurkan hidup kita, mempedulikan kehidupan di sekitar kita, mempedulikan kelestarian alam semesta ini. Sejatinya, saat kita mengasihi semua orang dalam jangkauan kita, bahkan termasuk mereka yang pernah dan sedang menyakiti kita, saat itu juga kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Mengapa? Begini, ketika kita melihat orang lain menderita, lalu kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menolongnya. Itu bisa tenaga kita, buah pikiran kita atau ide kita, penghiburan dari mulut kita, tenaga, waktu, uang, lalu kita menolongnya dengan ikhlas. Perhatikanlah dengan baik. Bila dia tertolong, tentunya dia akan tersenyum bahagia menatap Anda, menatap kita, menatap kamu, menatap saya. Saat kita menikmati senyuman kebahagiaan itu, saat itu juga kita lebih berbahagia dari orang itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, saat kita dihina, direndahkan, bahkan saat tubuh kita disakiti oleh orang lain, oleh saudara kita, oleh siapapun itu, lalu kita membalaskannya serupa atau sama seperti yang orang itu lakukan. Perhatikan dengan baik. Apa sakit hati atau luka di tubuh kita akan sembuh? Justru kita bagaikan seorang bodoh yang rumahnya sedang terbakar, dibakar orang lain. Lalu kita berlari mengejar pelaku pembakaran itu hingga kita lupa memadamkan api yang sedang berkobar, menghanguskan rumah kecintaan yang kita bangun, kita menabung puluhan tahun agar bisa membangun rumah tersebut. Lihat, rumah kita habis terbakar, hangus terbakar. Kita lelah mengejar pelakunya, lalu kita pukuli orang itu, bahkan kita bunuh. Dan hidup kita berakhir di penjara yang penuh penderitaan berkepanjangan. Andai kita bertindak seperti nasihat Tuhan, yaitu tersenyum padanya, mengucapkan terima kasih padanya karena kita telah diajarinya mengasihi musuh sebagai tingkatan kasih tertinggi di alam semesta ini, maka kita akan bahagia dan selalu bahagia. Kita tidak akan sakit hati, kita tidak akan melukai diri kita sendiri dengan amarah, dendam, dan berniat jahat pada pelaku pembakaran itu. Kita akan tenang, kita akan sangat tenang. Kita tidak perlu memaafkannya, atau kita tidak butuh permintaan maaf darinya. Mengapa? Ini unik. Banyak yang tidak berterima dengan ini. Orang itu tidak bersalah, dia tidak menjahati kita. Justru dia sedang memberkati kita. Dia sedang mengajarkan ilmu kanuragan tingkat dewa pada kita, yaitu mengasihi orang yang sedang berjuang melukai dan menghancurkan hidup kita. Kita sedang diajarinya untuk memiliki kasih yang begitu besar, seluas, bahkan lebih luas dari jagat raya ini. Bacalah Lukas 6 ayat 35 dengan seksama. Ketika kita mau mengasihi orang yang demikian, saat itulah kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, pemilik dan penguasa alam semesta ini. Dan upah kita besar, bahkan sangat besar. Nah, mudah kan menjadi anak-anak dari sang pemilik kehidupan, pemilik alam semesta, sang pencipta ini? Mari kita renungkan dengan seksama. Apapun agama dan keyakinan kita, apapun warna kulit dan jenis rambut kita, sekalipun kita ateis, mari kita renungkan itu. Cinta kasih tiada batas. Salam kebajikan, semoga kita semua sehat, panjang umur, damai, tentram, sejahtera, berkelimpahan, dan bahagia. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Assalamualaikum, Namaste.